Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kusim Ramadan dari SMK Aditapa Madiun. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 2015 030 58130. Hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut rangkaian kegiatan pembelajaran saya bersama peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Oke, puji syukur ya, alhamdulillah, bersama-sama kita kerahkan ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Karena apa? Pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung bertatap muka di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung untuk proses pembelajaran di SMK kita tercinta ini. Baik anak-anak, saya ucapkan terima kasih atas join-nya di Google Meet ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan dan tetap olahraga ya untuk menjaga imun dalam tubuh kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang diberikan selalu bertambah kepada kita. Allahumma Amin. amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh Rio karena tadi Bapak lihat Rio join meet yang paling awal. Silahkan Rio untuk memimpin berdoa. Oke teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa ya. Semoga nanti hari ini kita proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya anak-anak. Kalau dilihat dari jumlah yang sudah bergabung, berarti hari ini semuanya masuk, betul anak-anak ya? Iya, Betul, Pak. Ya? Betul, Pak. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah karena semua hadir. Pada minggu lalu Bapak sudah meng-share ya bahan ajar berupa modul dan video pembelajaran yang sudah Bapak unggah di Google Classroom. Sudah dipelajari kan anak-anak? Siap, sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik, alhamdulillah karena sudah dipelajari materi yang Bapak share di Google Classroom tersebut, berarti pada pertemuan kali ini nanti harusnya anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar bersama ya tentang materi baru ya, materi produk kreatif dan kewirausahaan ini dengan KD 3.12 yaitu tentang promosi online. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, anak-anak akan meng-share materinya ya untuk materi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, anak-anak sudah paham apa itu promosi? Kira-kira promosi itu apa menurut kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini. Oke, silakan Dea. Jadi menurut saya promosi adalah kegiatan menawarkan barang atau jasa ke konsumen, Pak. Baik,
bagus, dia sudah menyampaikan jawabannya. Kalian memang hebat. Mungkin selain dia, apa itu promosi? Saya, Pak. Oke, Rio, silakan. Menurut saya, promosi adalah pemberitahuan atau menyebarluaskan suatu produk maupun jasa kepada calon konsumen agar tertarik untuk membelinya, Pak. Jadi menyebarluaskan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membelinya. Baik, jawaban Rio juga sudah bagus. Kalian memang hebat. Kalau media promosi apa menurut kalian? Karena nanti kita akan berhubungan antara promosi dengan media promosi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa menurut kalian? Apa itu media promosi? Saya, Pak. Oke, Sarah silakan. Media promosi adalah sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan promosi atau pengenalan produk maupun jasa kepada masyarakat luas, Pak. Oke. Jadi menurut Sarah, media itu adalah sarana yang kita gunakan untuk menyebarkan informasi, gitu ya. Kalian memang hebat, kalian memang luar biasa ya. Baik anak-anak, agar lebih paham lagi tentang media promosi pemasaran online ini, Bapak akan beri penjelasan sedikit tentang ruang lingkup dari media promosi, manfaat media promosi online, dan jenis-jenis media promosi online tersebut. Baik anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang media promosi online. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya anak-anak, ada capaian kompetensi yang harus kalian capai ya, yaitu kompetensi dasar dari KD 3.12 yaitu menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Kemudian untuk keterampilannya kalian nanti harus bisa membuat media promosi untuk pemasaran online. Ya, KD-nya untuk pagi hari ini yaitu tentang promosi online. Oke anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, nanti peserta didik diharapkan dapat apa? Yang pertama yaitu nanti anak-anak harus dapat menjelaskan ruang lingkup media promosi online dengan benar. Ya, yang kedua selain menjelaskan, anak-anak harus menguraikan manfaat dan peranan penggunaan media promosi online yang benar. Selanjutnya, ya, anak-anak harus dapat menentukan tujuan media promosi untuk pemasaran online dengan menunjukkan perilaku jujur, rasa ingin tahu, dan objektif. Ya, selanjutnya anak-anak melakukan analisis media promosi untuk pemasaran online dengan benar. Oke anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada kegiatan hari ini ya, agar kita semua nantinya memahami materi secara utuh, nanti kita akan mencoba ya berdiskusi bersama-sama dengan kalian untuk membahas bersama soal diskusi yang ada dalam LKPD yang sudah Bapak unggah di Google Classroom. Oke, sudah dilihat toh kemarin anak-anak LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Bapak akan membahas ini bersama-sama dengan kalian semua ya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu tentang pengertian media promosi. Jadi apa sih media promosi itu menurut pakar atau para ahli? Yang kedua yaitu manfaat media promosi online. Apa manfaatnya kita melakukan promosi online? Yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis media promosi online. Jadi pada pertemuan pertama ini kita fokuskan pada 3 materi pembelajaran tersebut. Oke anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Jadi ada sebuah gambar di sini ya, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang anak-anak pahami tentang gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira Saya, Pak. tersebut apa? Saya, Pak. Oke, ya Nada silahkan. Apa yang Anda ketahui dari gambar tersebut?
Gambar sebelah kiri seperti orang sedang mempromosikan baju, sedangkan yang sebelah kanan seperti gambar macam-macam atau jenis produk yang di-online-kan. Oke, menurut Nada ada gambar orang yang sedang menjual baju dan produk yang sedang dijual di online kan. Mungkin ada jawaban lain atau ada yang lain ingin menyampaikan tentang gambar tersebut? Oke, Devi silakan. Menurut saya itu gambar yang menunjukkan perbedaan cara melakukan kegiatan promosi, Pak. Gambar sebelah kiri menunjukkan kegiatan promosi langsung, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan promosi melalui media online, Pak. Oke, jadi menurut Devi itu adalah perbandingan, yang satunya adalah promosi langsung, yang satunya melalui promosi online. Baik, kalian memang luar biasa anak-anak. Mungkin Mas Adi lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut? Saya, Pak. Oke, silahkan Wisnu. Menurut saya gambar sebelah kiri adalah gambar orang yang sedang menawarkan baju di mall, Pak. Sedangkan gambar di sebelah kanan adalah gambar macam-macam produk fashion dan aksesoris yang ditawarkan melalui Tokopedia, Pak. Oke, baik. Menurut Wisnu ya, ada yang tadi sudah hampir sama ya, jadi jualan baju, yang satunya jualan fashion dan aksesoris melalui media online. Baik anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Nada, Devi, dan Wisnu tadi ya, gambar tersebut itu adalah menggambarkan suatu perbandingan cara melakukan kegiatan promosi, di mana dalam promosi tersebut ada dua cara ya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu promosi langsung atau offline, dan yang kedua adalah promosi tidak langsung atau media internet atau media sosial. Jadi untuk pertemuan kita pagi ini, Bapak akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis media promosi dalam pemasaran online. Tentunya hal ini akan berhubungan dengan tujuan kita pada pagi hari ini anak-anak, yaitu salah satunya kalian nanti harus dapat melakukan analisis media promosi yang tepat dalam pemasaran online tersebut. Oke anak-anak, ini Bapak akan sedikit berikan penjelasan ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh kalian mengenai media promosi, Syarah tadi sudah menyampaikan. Jadi media promosi di sini satu sarana suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dananya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Ya, jadi media itu yang tadi disinggung sarananya untuk mengkomunikasikan produk tersebut. Ya, kalau kita melihat banyak sarana yang bisa dilakukan ya, baik itu langsung yaitu melalui mall dan lain-lain, atau tidak langsung tadi melalui marketplace. Kalau promosi online sendiri ya, atau yang lebih sering disebut dengan marketing online, adalah suatu kegiatan promosi dengan tujuan mengenalkan dan menawarkan sebuah produk atau jasa secara online menggunakan internet dan teknologi digital kepada calon konsumen. Ya, itu adalah pengertian dari promosi online. Nah, apa manfaatnya kita belajar atau mempelajari dari media promosi online tersebut? Manfaat dan peranan penggunaan media promosi online. Yang pertama ya, yaitu jangkauannya lebih luas. Yang kedua, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ya, kita bisa dari rumah untuk melakukan promosi online tersebut. Yang ketiga, prosesnya lebih mudah. Yang keempat, yaitu mudah untuk dipantau. Jadi dengan adanya kita mempromosikan media promosi online, kita memudahkan untuk memantau perkembangannya. Jadi mulai yang beli, kemudian nanti yang sudah transfer, itu kita bisa mudah memantaunya. Baik anak-anak, sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Saya, Pak. Oke, Rahma silakan. Kalau mau bertanya, apa yang menurut Rahma kurang jelas? Tadi kan dijelaskan bahwa salah satu kelemahan promosi online adalah sulit mendapatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana agar konsumen percaya dengan produk online kita, Pak? Terima kasih. Oke, jadi ini ya, tadi untuk kelemahan media promosi online tadi sudah disinggung oleh Rama ya, salah satunya adalah sulit mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Tadi Rahma sudah menanyakan kira-kira bagaimana kita agar kepercayaan ini
bisa terjalin dengan baik oleh konsumen. Mungkin ada yang bisa menjelaskan selain nanti saya akan menyampaikan. Saya Pak. Oke, Ilham, bagaimana kita untuk membangun kepercayaan dari pelanggan? Mungkin kita harus meyakinkan pelanggan dengan kalimat yang jika pelanggan membeli barang tersebut, pelanggan tidak akan merasa rugi. Baik, jawaban Ilham. Jadi kita harus meyakinkan dengan memberikan meyakinkan menggunakan kalimat agar seakan-akan kalau membeli produk atau promosi kita tidak rugi. Mungkin ada jawaban lain anak-anak? Saya, Pak. Oke, silakan. Mungkin dengan memberikan foto dari berbagai sudut dan menyertakan screenshot testimoni dari para pelanggan terdahulu, Pak. Mungkin dengan itu bisa menambah kepercayaan konsumen. Baik, jadi tadi Ilham sudah menjawab dan Rija sudah menambahkan. Menurut Rija, untuk membangun kepercayaan berarti kita harus memberikan testimoni, betul ya? Memberikan testimoni agar mereka tertarik dengan kita ya, dan foto-foto dari pelanggan. Oke, baik, jawaban Ilham dan Rija sudah betul ya menurut saya. Jadi dengan adanya testimoni dan foto dari pelanggan-pelanggan terdahulu, maka orang-orang akan merasa lebih yakin bahwa promosi yang kita jalankan benar-benar dapat dipercaya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya saya akan melanjutkan ya, yaitu tentang jenis-jenis media promosi online. Untuk penggolongan atau pengklasteran dari media tersebut kita akan bahas di sini nanti. Oke, kita bahas satu persatu dulu anak-anak. Yang pertama yaitu tentang media sosial. Ya, apa itu media sosial? Media sosial itu adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya atau internet. Ya, di sini ya media sosial itu banyak jenisnya, ada Facebook, kemudian nanti ada Instagram, kemudian ada ada YouTube dan lain-lain. Oke, yang kedua yaitu tentang blog ya. Blog, apa itu blog? Blog adalah sebuah diary atau catatan-catatan pribadi yang disimpan secara online dan umumnya bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin ya. Ini dapat berisi kutipan, kemudian sumber lain yang nanti bisa dipublikasikan dalam satu tempat. Oke, itu adalah pengertian dari blog. Oke anak-anak. Sedangkan untuk forum Kaskus sendiri itu apa? Forum Kaskus di sini ya, yaitu forum diskusi yang terbesar di dunia, di mana dalam forum Kaskus ini tempat mendiskusikan segala hal yang memberitakan informasi secara mendalam dan unik yang tidak bisa ditemukan di portal-portal berita lain. Selanjutnya kalau kita singkat, itu adalah singkatan Electronic Mail. Dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Jadi di sini merupakan sarana dalam mengirim surat yang bisa dilakukan melalui media internet. Oke, selanjutnya yaitu website. Website adalah sering juga bisa disebut dengan web. Artinya apa? Di website ini adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi, baik itu berupa teks, kemudian data, kemudian gambar, ya, ataupun data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis, dinamis, ya, di mana dapat membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan atau halaman atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hyperlink. Itu adalah jenis-jenis media promosi online. Oke, baik anak-anak, itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, untuk sampai sini ya, kira-kira sudah jelas semua ya anak-anak? Jelas untuk materi yang kita berikan pada hari ini? Pak. Jelas. Baik anak-anak, karena sudah jelas ya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melakukan kegiatan diskusi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang bagaimana melakukan analisis dari media promosi online tersebut. Sekarang
Bapak akan memberikan ini tugas kita, yaitu tentang kegiatan diskusi. Saya ulangi ya anak-anak, untuk tugas kita selanjutnya ya hari ini kita akan melakukan diskusi ya melalui Google Classroom ini ya, yaitu dengan memberikan komentar atau tanggapan dari ruang diskusi yang tadi sudah saya perlihatkan di Google Classroom tadi ya. Kemudian silahkan kalian nanti klik LKPD-nya, di situ ada tugas di halaman ketiga ya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk kelompok 1 carilah contoh media promosi berupa media sosial Facebook, kemudian analisislah media tersebut dari beberapa faktor. Menarik tidaknya alasan, hanya apa? Lengkap tidaknya informasi produk, disertai alasan juga. Efektivitas media promosi untuk mempromosikan online, mempromosikan produk. Nah, menurut kelompok Anda, media promosi apakah yang paling efektif untuk produk tersebut? Ini adalah tugas dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, hampir sama pertanyaannya ya, cuma media promosinya yaitu iklan produk. Di kalian melihat salah satu contoh iklan yang ada di YouTube, kemudian analisislah media tersebut. Yang ketiga yaitu berupa media sosial Instagram. Dari Instagram kalian bisa mencari produk tersebut, dilakukan analisis, kemudian kalian buat alasan menarik tidaknya produk tersebut, lengkap tidaknya produk tersebut, efektivitas media promosi untuk mempromosikan produk bagaimana, lalu tentukan media promosi apakah yang paling efektif untuk produk tersebut, tentu dengan alasan yang jelas. Setelah itu presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke anak-anak, ada pertanyaan untuk petunjuk diskusi ini? Tidak, Pak. Bisa Pak. Tidak, Pak. Untuk tugasnya berarti Tidak, sudah Pak. jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Jelas. Ya, Pak. Kalau sudah jelas. Oke, nanti kita akan melanjutkan diskusi ya di Google Classroom ya, kurang lebih nanti sekitar 30 menit agar kita bisa maksimal dalam melakukan kegiatan diskusi tersebut. Ya, oke anak-anak, silahkan kalian berdiskusi di Google Classroom. Saya beri waktu 30 menit. Oke, bagaimana anak-anak? Selamat jumpa, ketemu lagi ya dengan Bapak. Tadi saya lihat di Google Classroom kalian sudah aktif sekali ya untuk memberikan komentar. Bagaimana? Ada kesulitan tadi dalam memberikan mengemukakan pendapatnya anak-anak? Tidak ada, Tidak, Pak. Pak. Oke, saya lihat diskusinya lancar ya, Tidak, Pak. Iya, Pak. Iya, lancar, Pak. Baik, untuk mengetahui hasil kerja kelompok kalian, coba kita presentasikan di sini, di ini ya, agar kelompok-kelompok lain juga bisa menanggapi dan memberikan masukan atau tanggapan
ya, agar bisa tahu kelemahan, kekurangan, masukan dari media-media sosial tersebut. Silahkan untuk kelompok 3 dulu ya, perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 3 sudah siap ya untuk menyampaikan hasil diskusinya? Sudah, Pak. Oke, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya, apa temuannya selama menganalisis media sosial tersebut. Berdasarkan diskusi kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis media promosi melalui iklan di Instagram. Nama iklan produknya yaitu Derma Angel Page. Berdasarkan analisis kelompok kami, berikut kami sajikan temuan terkait iklan tersebut. Yang pertama, apakah iklan tersebut menarik atau tidak? Jawaban kelompok kami, iklan yang dipromosikan di Instagram tersebut menarik karena tidak hanya menampilkan gambar produk, akan tetapi menampilkan sebuah video animasi yang tentunya konsumen tertarik untuk melihatnya secara visual. Yang kedua, apakah informasi dari produk tersebut lengkap? Jawaban kelompok kami, informasi produk yang disajikan sudah lengkap, mulai dari manfaat produk, dan produk, cara penggunaan produk, dan juga terdapat informasi mengenai tempat-tempat yang menjual atau menyediakan produk tersebut, serta harga juga sudah ada pada iklan promosi tersebut. Yang ketiga, apakah efektif produk tersebut dipromosikan melalui Instagram? Menurut kelompok kami sangat efektif karena melalui media Instagram jangkauan lebih luas, bisa menyasar ke semua kalangan, baik remaja, dewasa, maupun orang tua. Yang keempat, menurut kelompok kami, media promosi yang paling efektif untuk produk Derma Angel tersebut adalah melalui media sosial, dan Instagram salah satunya. Perkembangan teknologi membuat masyarakat telah menggunakan media sosial sehingga produk yang dipromosikan dapat diketahui oleh masyarakat. Itu Pak, menurut kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 3 sudah mau berbagi ya hasil karyanya dengan teman-temannya, yaitu dengan Instagram. Sebelum saya menyimpulkan, mungkin ada kelompok lain, ada yang mau menanggapi, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya setuju dengan hasil diskusi kelompok 1, Pak, terkait keefektifan promosi melalui Instagram, karena zaman sekarang Instagram sudah menjadi media sosial yang paling digemari oleh banyak orang, sehingga sangat efektif untuk digunakan sebagai media promosi online. Itu, Pak. Baik, ya itu Sarah sudah setuju dengan pendapatnya dari kelompok 3 ya. Ternyata Instagram itu memang sekarang hampir semuanya sudah ya, jadi Sarah setuju dengan pendapat dari kelompok 3 tadi. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Baik, saya juga ingin mengetahui selanjutnya dari kelompok 2 perwakilan, coba untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Saya Pak, saya mewakili dari kelompok 2. Oke, silakan. Berdasarkan diskusi kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis media promosi melalui iklan di YouTube. Nama iklan produk yaitu minuman Sprite dengan Cak Lontong sebagai artisnya. Berdasarkan analisis kelompok kami, berikut kami sajikan temuan terkait iklan tersebut. Yang pertama, apakah iklan tersebut menarik atau tidak? Jawaban kelompok kami, iklan yang dipromosikan di YouTube tersebut menarik karena suara Cak Lontong yang khas dapat menggiring penonton pada citra minuman yang menyegarkan, seakan-akan mengajak untuk segera diteguk rame-rame dengan jargon nyatanya nyegerin, membuat produk ini menarik bagi kelompok kami. Kemudian yang kedua, apakah informasi dari produk tersebut lengkap? Jawaban kelompok kami, kurang lengkap karena iklan tersebut hanya mengandung unsur persuasif atau mengajak membeli produk. Tidak ada informasi lain, sehingga masyarakat awalnya menganggap tidak penting karena iklan Sprite berisikan gelas yang diisi dengan Sprite, lalu ada suara seorang yang berbicara diiringi dengan musik. Kemudian yang ketiga, apakah efektif produk tersebut dipromosikan melalui YouTube?
menurut kelompok kami sangat efektif karena dalam menyampaikan iklan Sprite tidak menyinggung atau membawa nama kompetitor atau pesaingnya. Media YouTube banyak orang yang menonton sehingga semua kalangan dapat melihat dan menontonnya. Kemudian yang terakhir menurut kelompok kami, media promosi yang paling efektif untuk produk Sprite tersebut adalah YouTube, televisi atau media sosial karena iklan tersebut berupa video yang dilihat dan didengar oleh banyak orang. Terima kasih, Pak. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 2 ya, kaitannya dengan menganalisis media iklan Sprite di YouTube dengan media YouTube ya, dengan Cak Lontong sebagai aktornya atau media iklannya. Oke, dari kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Apa yang mau disampaikan terkait dengan kelompok 2? Oke, baik, silakan. Saya setuju dengan hasil diskusi kelompok 2 terkait keefektifan promosi melalui YouTube karena zaman sekarang YouTube sudah menjadi media hiburan bagi siapa saja, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Oke, berarti setuju ya Rahma dengan hasil diskusinya kelompok 2 tadi. YouTube sekarang itu bisa diakses baik itu anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua, semuanya mesti menyukai media YouTube ini. Baik, ada masukan dari Eliana tadi ya. Jadi mungkin tidak hanya melalui marketplace untuk mempromosikan skincare tersebut karena bentuknya adalah perusahaan, bisa difokuskan menggunakan website. Seperti itu ya Eliana ya. Baik, anak-anak, kalian memang luar biasa sudah memberikan pendapatnya masing-masing terkait menganalisis media promosi online ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini ya sudah sampai penghujung, di mana kita harus membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum saya menyampaikan kesimpulan, ada yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran pada bagian hari ini? Saya, Pak. Oke, dia silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya promosi adalah salah satu cara perusahaan baik barang atau jasa untuk meningkatkan volume penjualan produknya. Dalam melakukan kegiatan promosi ada dua cara, yaitu offline dan online. Jenis-jenis promosi online sendiri seperti media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, maupun Twitter. Kemudian ada pula email, blog, forum, dan juga ada iklan online, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesediaannya dia untuk menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Ada yang mau menambahkan pernyataan dia tadi? Silakan. Apa kesimpulannya? Ya, Pak. Oke, silakan. Saya akan menambahkan bahwa untuk melakukan kegiatan promosi online, kita juga harus memperhatikan dampak positif dan negatif dari pemasaran media online tersebut, agar pemasaran online yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan promosi, yaitu menyebarkan informasi produk ke para konsumen agar tepat sasaran. Itu, Pak. Oke, baik. Deas dan Sarah sudah menyampaikan kesimpulannya ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sedikit saya menambahkan ya, apa yang disampaikan oleh Deas sama Sarah tadi sudah betul ya, karena pada saat ini zaman sudah sangat berkembang, jadi pemasaran tidak hanya dilakukan dengan memasang iklan di televisi, radio maupun media cetak. Pemasaran itu bisa dilakukan dengan menggunakan media baru yaitu internet, seiring dengan semakin canggihnya teknologi. Jadi pemasaran online itu adalah pemasaran yang bisa dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan antara pembeli dan penjual secara elektronik. Tadi sudah disinggung bisa menggunakan website, blog, media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Tentunya dampak positif dan negatif itu juga harus menjadi perhatian kita agar pemasaran online yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil. Oke, baik anak-anak, kesimpulan sudah disampaikan oleh kalian dan Bapak sudah menguatkan sebagai refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang kalian dapatkan dengan mempelajari materi media promosi pemasaran online ini? Kira-kira apa kesulitannya materi media promosi online ini? Ada yang mungkin belum dipahami? Silakan anak-anak mungkin bisa menyampaikan kira-kira
apa menjadi refleksi kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke, Putri Fariska, silakan apa yang menjadi Yang saya pahami kesulitannya? pada materi ini adalah untuk melakukan kegiatan promosi ada 2 cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan promosi online. Banyak jenis-jenis promosi online, yaitu media sosial email, blog, forum, dan juga iklan online. Adapun yang menjadi kesulitan saya pada materi ini yaitu pada saat melakukan promosi online, media sosial apa yang cocok dan sesuai agar promosi yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai tujuan promosi, yaitu penjualan yang maksimal. Baik, jadi Putri Fariska yang menjadi kesulitannya yaitu bagaimana kita menentukan media promosi yang tepat. Ya tentunya kita harus terus mencoba ya, terus semangat. Yang jelas kegagalan itu adalah sukses yang tertunda ya. Kalau kita gagal, kita semangat, kita coba hal yang baru lagi. Itu ya anak-anak. Baik, setelah ini ya Bapak akan memberikan soal untuk uji kompetensi kalian untuk mengetahui apakah pembelajaran kalian pada siang hari ini dapat dipahami atau belum oleh kalian. Jadi nanti silakan kalian buka lagi Google Classroom. Itu ada kelas jawaban kalian dari soal latihan tersebut ya, dan akan Bapak serahkan ke kalian melalui email masing-masing. Baik anak-anak, alhamdulillah ya sampai di teman kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk produk hasil diskusi nanti diunggah di Google Classroom, kemudian nanti untuk Bapak beri penilaian. Di minggu depan kita akan bertemu lagi dengan melanjutkan materi hari ini, yaitu kita akan membuat media promosi pemasaran online. Bapak ucapkan terima kasih ya atas perhatian dan kerjasamanya kalian pada pagi hari ini. Saya harap pembelajaran pada pagi hari ini untuk kita semua tetap jaga kesehatan, tetap semangat, produktif, kreatif, dan jangan lupa bahagia. Oke, sebelum kita tutup, silakan kelas untuk memimpin doa. Rija, monggo untuk memimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya akhiri anak-anak ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.